Assalamualaikum teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk tahap pertama kita akan bikin bumbunya dulu. Di sini kita gunakan 5-6 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih dan 2 butir kemiri. Tidak lupa saya tambahkan ketumbar bubuk sekitar setengah sendok teh, dan ini kaldu ayam ya, sekitar setengah sendok teh. Oke, semua bahan ini akan kita haluskan dulu. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman, jadi nggak usah sampai terlalu halus juga, jadi nanti aromanya makin harum. Sekarang kita menggunakan kacang panjang, ini sesuai selera aja, saya gunakan sekitar 100 gram. Nah, ini pastikan sebelum kita potong-potong atau kita iris, kacang panjangnya sudah harus kita cuci bersih ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk sayur mayur itu lebih baiknya kita cuci dulu baru kita potong atau kita kupas kulitnya. Nah, untuk kacang panjang ini kita potong serong memanjang seperti ini, jadi kita potong tipis-tipis agar nanti proses masaknya juga jadi lebih cepat dan teksturnya juga tetap tampak ketika kita masak. Oke, ini akan saya selesaikan terlebih dahulu ya untuk mengiris-ngirisnya. Nah, ini udah selesai untuk kacang panjangnya. Kemudian tidak lupa di sini saya juga menggunakan telur ayam. Kita gunakan sebanyak kurang lebih 2 butir ya teman-teman, gunakan ukuran yang lumayan besar. Jadi nanti ini selain jadi sayur juga bisa untuk lauk ya teman-teman. Nah, ini agar telurnya nggak hambar, saya tambahkan kaldu ayam sekitar 1/4 sendok makan. Kemudian kita kocok ya teman-teman agar kaldu dan juga telurnya menyatu. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita akan ke proses memasaknya. Saya gunakan air, ini boleh gunakan air yang udah siap minum atau air hujan juga nggak masalah ya. Nah, ini secukupnya aja. Kemudian air ini akan kita masak dulu sampai mendidih. Nah, jika udah mendidih seperti ini, barulah kita masukkan mie. Boleh pakai mie Jawa ya teman-teman, atau mie kuning, juga bisa gunakan Indomie. Kalau misalnya nggak punya mie Jawa, bebas aja. Nah, ini kita masak dulu minyak. Pastikan ketika kita memasaknya ini minyak tuh teksturnya lembut ya teman-teman, jadi dia nggak keras lagi. Karena nanti dia nggak akan lagi kena air. Nah, ini kita biarkan dulu sampai tekstur minyak tuh bener-bener agak lembut ya. Jadi nggak sampai lembut banget, tapi dia udah bisa dimakan. Oke, jika udah seperti ini, udah cukup, boleh kita angkat. Kalau kamu menggunakan 1 keping atau 3 keping juga boleh ya. Tapi kalau misalnya mau ukuran standar, kita bisa gunakan 2 keping mie. Nah, ini kita tiriskan airnya. Kemudian karena mie-nya masih panjang-panjang banget, boleh kita gunting atau kita iris pakai pisau. Jadi nanti ketika kita memasaknya, bumbunya itu tersebar merata ya. Dan mie-nya juga tidak menggumpal. Nah, ini kita gunting aja. Oke, ini kita tiriskan sebentar, kemudian kita ke proses berikutnya. Saya gunakan minyak goreng, saya gunakan agak sedikit banyak ya teman-teman. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya ini mulai panas. Oke, ini udah panas, barulah kita masukkan tadi bumbu halus yang udah kita ulek atau kita tumbuk. Juga bisa ya kalau mau di blender, tapi kalau di blender nanti dia terlalu halus. Nah, ini kita tumis dulu sampai aromanya benar-benar harum teman-teman. Dan ini bumbunya juga udah nggak tawar lagi ya, jadi rasanya udah gurih, udah nggak hambar. Nah, ini sampai warnanya juga berubah kecoklatan dan bumbunya mulai kering atau udah mulai matang ya. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan sebelah kanan atau sebelah kiri, barulah kita tuangkan tadi telur yang udah kita kocok. Jadi ini bumbunya udah gurih, telurnya juga udah gurih teman-teman. Nah, ini kita masak dulu di sebelahnya telur sampai dia menggumpal ya, atau sampai berbentuk seperti telur orek. Jika dirasa kurang minyak, kamu bisa menambahkan lagi minyak goreng agar nanti tekstur telurnya itu benar-benar dia padat. Dan nanti ketika kita masak atau kita kasih air, dia nggak akan hancur. Nah, ini kalau udah seperti ini, dia mulai bentuk padat, baru boleh kita satukan tadi dengan semua bumbu. Dan ini aromanya udah harum banget teman-teman. Nah, kita padatin dulu telurnya sampai dia udah nggak lembek lagi. Jika kamu ingin lauknya lebih dominan, kamu bisa menambahkan penggunaan telur ya, bisa gunakan 3 atau 4 telur. Nah, ini udah mulai kering. Jadi dia udah mulai menggumpal ya teman-teman, seperti telur orak-arik. Oke, jika udah seperti ini, barulah selanjutnya kita akan masukkan tadi sayurannya, yaitu kacang panjang yang udah kita iris serong memanjang.
Nah, ini kita aduk rata. Jadi ini masih kering banget. Nah, agar kacang panjangnya lebih cepat matang dan dia teksturnya nggak kering, kita tambahkan sedikit air putih atau air hujan. Nah, sedikit aja, kita masak lagi. Nah, ini proses untuk melembutkan kacang panjangnya atau mematangkannya. Nah, boleh kita biarkan sebentar sambil nanti kita aduk-aduk. Oke, ini kalau kacang panjangnya udah mulai lembut, barulah kemudian kita masukkan tadi mie yang udah kita rebus dan udah kita potong-potong. Nah, ini teman-teman bisa gunakan mie instan, juga bisa gunakan mie 3 telur atau mie burung dara. Jadi bebas ya untuk mie-nya. Nah, ini kita aduk rata agar bumbunya tadi juga tercampur merata dengan mie yang kita masak. Ini udah mulai lumayan gurih ya, karena tadi bumbu halusnya udah kita tambahkan kaldu ayam. Untuk telur orak-ariknya tadi juga udah kita tambahkan kaldu. Nah, agar semakin lezat, di sini saya akan menambahkan beberapa bahan atau campuran. Pertama-tama kecap manis, untuk mereknya bebas aja. Nah, ini kita bisa tambahkan 2-4 sendok kecap manis. Kemudian saya juga menambahkan sauri, saus teriyaki. Kalau nggak punya bisa menggantinya dengan saus tiram. Jadi ini rahasianya agar nanti masakan mie kita ini lezat banget. Oke, kemudian tidak lupa agar sedikit rasa pedas, saya tambahkan saus sambal. Nah, ini sesuai selera aja, bisa tambahkan 2-3 sendok. Kemudian agar semakin segar, saya juga tambahkan saus tomat, ini sisa sedikit. Nah, bisa tambahkan 2-3 sendok juga ya. Kalau terlalu banyak juga nanti rasanya agak sedikit asam, jadi kita kasih secukupnya aja. Nah, jika udah seperti ini, kita aduk rata, gunakan api kecil, jangan terlalu besar agar bagian bawahnya tidak gosong atau tidak lengket. Nah, ini aromanya udah harum banget dan ini dijamin masakan kita udah enak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu rasanya masih kurang gurih, kamu bisa tambahkan garam atau penyedap rasa ya. Nah, ini kalau misalnya kamu rasa ini udah pas, berarti kamu nggak perlu lagi tambah bumbu. Ini kita masak sampai semuanya tercampur rata. Nah, kemudian karena ini nggak pedas, saya tambahkan cabai rawit. Ini sengaja saya bulatin aja, nggak dipotong, agar anak-anak juga tetap bisa makan karena ini nggak pedas. Jadi kalau sedang pedas tinggal diambil aja nanti bagian cabai rawitnya. Oke teman-teman, ini udah matang, tinggal kita salin di piring sajian. Nah, ini dia hasilnya. Ini aromanya harum banget dan untuk rasa jangan ditanya, ini enak teman-teman. Bisa untuk lauk sekaligus untuk sayur. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV.